Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan viralnya kasus yang dikatakan TPPO, human trafficking, terkait dengan pengiriman mahasiswa dalam program Foreign Job ke Jerman. Ya, bayangkan aja ada program yang baik untuk melatih mahasiswa, untuk melatih masyarakat bagaimana bisa bekerja di luar negeri, bagaimana supaya tahu situasi bekerja di luar negeri, malah dikatakan bahwa program tersebut dengan istilah perdagangan orang. Wow, ini kan kacau begini. Dikasih cara untuk tahu etos kerja di luar negeri, malah dikatakan bahwa itu adalah human trafficking. Mau jadi apa ini? Toh juga dalam sosialisasi yang disampaikan oleh Profesor SS ke 4 kampus tersebut, dia tidak ada memaksakan, atau pihak lain yang mensosialisasikan tidak memaksakan kepada kampus mau ngikut apa tidak. Silakan, ketika ada sosialisasi terkait dengan adanya program Foreign Job ke Jerman, tinggal kampusnya aja dia mau mengirimkan apa tidak. Lalu silakan mahasiswanya, orang dalam pemaparan tersebut, nanti setelah mau, mahasiswa tersebut silakan memilih di mana perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan itu agen JAF itu untuk menyalurkan. Dia memilih di mana dia menurut dia cocok untuk bekerja di sana. Nggak ada pemaksaan. Ya. Toh juga ada kampus yang ditawarkan, yang disosialisasikan, dia nggak mau. Ada kampus tuh, beberapa kampus disosialisasikan karena di sana tuh yang kuliah adalah anak-anak orang berada, kalau borjuis dia nggak mau. Terus kenapa ketika orang tersebut telah berangkat ke Jerman, mengeluh, bilang nggak sesuai harapan, lo nggak sesuai, kan ada yang memilih. Terus kalau ada memilih, kok ada menyalahkan orang lain? Toh juga dari 1047 orang yang dikirim ke Jerman, hanya 4 orang yang bilang ini tidak sesuai. Lah, kalau tidak sesuai, terus yang lain kenapa sesuai? Ya, kami membahas di sini. Kami mengatakan jangan sekali-sekali masalah ini aja ketenaga kerjaan dibilang perdagangan manusia. Ini bahaya nanti. Ya, kami membahas ini sangat menarik karena apa? Ini viral kasus ini seantero Indonesia. Kenapa? Lagi-lagi terkait dengan kependidikan. Kalau ini program bagus, tapi dikatakan oleh pihak-pihak tertentu terkait dengan perdagangan orang, ini kan bahaya. Nggak ada pemaksaan. Nanti saya bahas yang dikatakan oleh seperti apa sih perdagangan orang, human trafficking. Saya akan bahas di sini. Jadi jangan sembarangan orang mengatakan misalnya terkait dengan masalah
ketenaga kerjaan atau keimigrasian selalu dikaitkan dengan TPPO, human trafficking. Human trafficking itu adanya kekerasan seksual rata-rata. Pekerjaan yang dipaksakan. Orang tersebut, ya, kalau human trafficking berarti di bawah pengawasan orang yang mempekerjakan. Atau juga mahasiswa tersebut berangkat ke tempat kerja di Jerman, nggak ada yang ngawasin. Berangkat dari apartemen ke tempat pekerja, ya, pakai bus, urus sendiri, pulang sendiri ke apartemen. Tahu nggak kalau nama human trafficking, perdagangan orang, dia diawasin oleh orang-orang yang mempekerjakan dia. Berarti dikerangkeng, ya, bahkan ada eksploitasi seks, perdagangan alat tubuh, ya. Jangan sembarangan gitu, bahaya kita kalau dikit-dikit human trafficking. Ya, saya mau bahas bahwasanya setiap kasus ketenaga kerjaan migran selalu dilabeli dengan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Padahal kasus ini biasanya masalah ketenaga kerjaan aja. Pidana umum, kasus keimigrasian, atau kasus perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya. Yang lucunya, kasus yang ada misalnya di negara, di Malaysia atau di Arab, di sana ada pemerkosaan oleh majikan, nggak masuk dalam human trafficking. Gimana ceritanya? Itu malah yang lebih bahaya. Ini masalah nggak bisa ngangkat barang aja kok. Ya, jadi kita harus hati-hati mengatakan bahwasanya pengiriman mahasiswa ke Jerman dikatakan human trafficking atau TPPO. Lagi-lagi masalah pekerja migran, orang selalu mengatakan TPPO. Mau terbukti atau tidak terbukti, unsur TPPO-nya itu nomor sekian, itu banyak yang terjadi. Sementara si korban atau dugaan korban, belum tentu dia korban, dugaan korban, ya, dan dugaan pelaku sudah terlanjur dan distempel oleh pihak-pihak tertentu sebagai kejahatan perdagangan manusia. Ini bahaya. Korban, dugaan korban, bukan korban loh, dugaan korban bisa jadi korban nanti. Kenapa? Ketika dikatakan dia tuh human trafficking, nanti tanya orang, emang diapain Anda di sana? Image orang kepada korban atau dugaan korban nanti malah jelek. Gitu loh, hati-hati. Kita sudah tahu bahwasanya ada program variant job di Jerman, ya. Dalam hal ini pihak kepolisian menyatakan bahwa ada 1047 orang yang mengikuti variant job ke Jerman. Variant jobnya apa? Yaitu magang yang dilakukan mahasiswa ke Jerman. Polisi menerima aduan dari 4 orang yang merasa tidak sesuai ketika mereka bekerja di Jerman. Karena aduan tersebut, akhirnya pihak kepolisian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ya, lagi-lagi harusnya, ya, kita harus cermat. Apakah benar tidak? Kalau namanya human trafficking atau perdagangan orang, mana mungkin ini orang ini pulang dengan selamat, nggak ada lecet-lecet, nggak ada luka. Harus pasti ada luka, lecet-lecet. Itu human trafficking. Ada tekanan batin? Ini kan nggak, hanya gara-gara membawa barang tidak sesuai. Apakah ini human trafficking? Bahaya, ya. Padahal di sana mahasiswa tersebut digaji loh.
digaji antara berkisar 30 juta sampai 40 juta per bulan. Ya. Walaupun memang ketika mereka bekerja mau magang ke sana, mereka dikenakan biaya untuk pengurusan dari visa, ya, working permit, ya, mereka dikenakan. Tapi selama di sana dalam program magang bekerja itu mereka digaji antara 30 juta sampai 40 juta. Itu yang kami dapat infonya, ya. Atau sekitar 2.000 euro. Itu ini kira-kira gaji yang mereka dapat. Terus di mana sih undang-undang TPPO diatur? Undang-undang TPPO diatur di Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa TPPO adalah kejahatan kemanusiaan yang memerlukan penanganan khusus. Ya. Karena dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 ada kata-kata perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, hingga kata-kata berbunyi memberi bayaran atau manfaat. Ya, kan ini nggak ada di kemarin tuh program Fair and Job itu. Mana ada orang istilah penampungan di sana? Apartemen ada kok. Ya, pengiriman apa yang dikirimkan? Orang mereka berangkat dari bandara masing-masing seluruh Indonesia dengan tenang. Lalu mereka di sana bekerja sesuai dengan perusahaan yang mereka pilih. Dan ingat bahwasanya TPPO itu hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, ada penculikan, ada penyekapan, pemalsuan dokumen atau penipuan. Ini kan nggak ada. Dipekerjakan, bekerja, dapat gaji. Bayangkan 1047 orang hanya 4 orang. Kasihan juga, takutnya yang 4 ini sebenarnya bukan mengatakan, dia cuma mengeluh mungkin, tapi ada pihak-pihak yang membuat suasananya panas. Saya yakin yang 4 itu juga bukan melaporkan terkait dengan kejahatan. Mungkin mereka mengatakan kami begini di luar negeri. Hanya mengeluh saja, bukan mereka bilang mereka perdagangan, tapi ada pihak-pihak yang memperparah suasana ini supaya kasus ini meledak. Harusnya nggak perlu. TPPO pada umumnya dikatakan, ya, orang yang diperdagangkan organ tubuhnya, mucikari melacurkan perempuan, dan orang dipekerjakan sebagai pekerja paksa. Makanya TPPO itu masuk dalam kejahatan yang luar biasa. Ya, jadi sekali-sekali jangan gampang kali mengatakan bahwasanya hanya masalah keimigrasian, ketenagakerjaan dikatakan TPPO. Kalau zaman dulu ialah perdagangan, atau kalau sekarang mungkin misalnya tuh ada perdagangan manusia. Coba aja cek itu yang di apa? Yang di Mangga Besar sana tuh banyak tuh orang-orang asing yang bekerja di pekerjaan yang tidak semestinya. Itu dong dibongkar. Itu baru TPPO. Jadi jangan gampang mengatakan bahwasanya hanya gara-gara masalah nggak cocok, ya, dikatakan TPPO. Bahwasanya Fair and Job di Jerman ini adalah program kerja yang dirancang oleh pemerintah Jerman buat mahasiswa yang mau bekerja mendapatkan uang tambahan di saat liburan kuliah. Ya, saya kemarin bertanya kepada teman saya yang anaknya ngambil S2 di Jerman. Saya tanya,
tentang program kerja magang tersebut. Ada nggak sana? Ada, dia bilang. Loh, terus gimana? Ya anak saya bekerja di restoran siap saji mencuci piring. Ya ini buat tambahan dia. Biasa begitu katanya. Kata teman saya. Ada anak dia di Jerman sana. Ya. Terus kalau Anda nggak mau cuci piring di restoran, ngapain Anda ikut? Seperti yang ada kampus yang bonafit itu, dia nggak mau. Karena apa? Anak-anak orang borju. Ya nggak salah dong menolak. Terus kalau Anda sudah berangkat di sana, jangan juga Anda mengatakan karena tidak sesuai bahwasanya ada sesuatu hal. Jangan, nggak boleh dong. Gitu loh. Ya, jadi program Ferry and Job di Jerman itu biasa. Itu adalah program kerja magang bagi mahasiswa yang sedang libur kuliah. Dan itu biasanya diselenggarakan di bulan Oktober, November, dan Desember. Karena di sana musim dingin. Orang sana mau istirahat. Jadi dia memberikan kesempatan kepada orang lain, kepada mahasiswa dari di luar Jerman maupun yang di Jerman untuk mau magang sambil bekerja, silakan. Silakan gitu loh. Jadi nggak ada larangan. Ya. Bahwasanya program Ferry and Job ini diatur di pasal 14 ayat 2 Ordonansi Ketenagaan Jerman atau bahasa Jermannya Beschäftigungsverordnung atau BESV. Ya, itu Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman yang menyatakan bahwa Ferry and Job dilakukan hanya pada saat official semester break atau libur semester yang resmi. Dan itu biasanya selama 3 bulan seperti yang saya katakan tadi, Oktober, November, dan Desember. Ferry and Job ini dimulai tahun 2022 ya, kepada mahasiswa Uni Eropa. Bayangkan ya, Uni Eropa aja mau dalam program ini. Padahal kita tahu itu negara-negara Uni Eropa kan ya boleh dibilang ekonominya bagus. Mereka aja mau magang kerja kok. Kok kita ekonomi kurang bagus kita malah memilih-milih? Ya, program Ferry and Job ini ditawarkan kepada negara Uni Eropa dan negara non-Uni Eropa. Ya. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya banyak mahasiswa yang di sana mengikuti Ferry and Job, mahasiswa yang di sana loh. Ya, artinya program kerja magang. Jadi jangan serta-merta mengatakan Ferry and Job itu TPPO. Perlu kita tahu bahwasanya TPPO itu ada 3 unsur di sana. Ya, pertama, tujuan eksploitasi pada mahasiswa. Ya, apakah ada mahasiswa dieksploitasi? Nggak ada. Jadi jangan lagi-lagi masalah hanya nggak bisa bekerja di sektor formal tadi, lalu dikatakan bahwasanya itu TPPO. Ya, jadi kita harus juga tahu unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang diatur di Undang-Undang 21 tahun 2007. Ya, kita harus tahu eksploitasi. Apa yang dikatakan eksploitasi? Pada pasal 1 angka 7, dia bilang begini. Ya, tentang eksploitasi supaya jangan salah ini kita mensematkan hanya gara-gara keimigrasian, ketenagakerjaan, kita bilang TPPO. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penistaan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan
atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Nah, kita lihat di sini. Eksploitasi itu dibilang tanpa persetujuan korban, ya, yang meliputi tidak terbatas pelacuran. Sementara mereka berangkat ke sana itu atas keinginan sendiri. Tidak ada pengawasan, bekerja dari apartemen ke tempat pekerjaan, tidak ada pemerasan, tidak ada perbudakan atau pekerjaan paksa seperti zaman dulu, zaman Rodi. Tidak ada memanfaatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Toh mereka dapat kerja. Terus apakah itu eksploitasi? Apakah itu TPPO? Ya. Lalu kita lihat eksploitasi merupakan tujuan atau akibat dari perdagangan. Hal ini kita lihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang 21 tahun 2007 tersebut. Perihal definisi perdagangan orang, dia katakan seperti ini. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Baik, ancaman loh. Ini nggak ada diancam kok. Penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, sengaja orang dieksploitasi untuk jerat hutang. Ini ya, perdagangan orang. Atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dikatakan ada pengawasan. Ini nggak ada pengawasan dari orang ini kok. Langsung antara orang yang ikut program Fair and Job itu dengan pemberi pekerjaan. Itu eksploitasi perdagangan orang. Ya. Lalu kita lihat di Undang-Undang 21 2007 tentang TPPO tersebut, apakah subjeknya? Subjeknya, supaya nggak salah, meliputi korban, yang mana korban adalah seseorang yang menderita psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan atau sosial yang diakibatkan tindakan perdagangan orang. Emang ada dia ke apa? Mengalami penderitaan psikis. Ini masalah nggak bisa ngangkat barang kok. Ya. Lalu yang kedua, subjek dari Undang-Undang 21 2007 adalah setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi melakukan tindak pidana perdagangan. Terus ada yang didagangkan nggak di sini? Kita harus melihat terkait dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Ya, kita harus apakan di situ? Melihat bahwasanya agar pekerja migran itu terlindungi dari perdagangan manusia, termasuk pekerjaan perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, ya, itu harus ada dikatakan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara kita tahu Jerman itu sangat menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia. Gimana ceritanya? Ya, negara sehebat Jerman ada yang dikatakan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau kita lihat pasal 11 Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO tadi mengatakan setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud pasal
2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Unsur setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam hal penyelenggaraan fair and job sangat jelas tidak ada niat atau perbuatan mengarah pada perencanaan jahat. Di mana niatnya mereka? Orang mereka menawarkan ya program fair and job, dan fair and job ini jelas-jelas ini diakui oleh pemerintah Jerman. Terus di mana niatnya? Jadi hati-hati kita mengatakan atau menstempel orang yang diduga mengalami kerugian ya, kerugian gara-gara apa? Dia mengatakan tidak bisa mengangkat beban berat, padahal dia sendiri yang memilih perusahaan tersebut. Gitu loh. Ya. Jadi kami mengangkat topik ini karena ini lagi hangat di Indonesia terkait dengan program magang kerja di Jerman. Kalau namanya perdagangan itu lagi-lagi itu tidak diakui oleh pemerintah Jerman. Tidak ada program itu. Ini program ini ada kok. Dan ada di ketenagakerjaan Jerman. Ya, yang tadi di ordonansi ketenaga Jerman yang atau di sana bahasa Jermannya Beschäftigung Verbot atau BEXV. Ya. Jadi yang mana perdagangan orang? Perdagangan orang berarti ilegal. Tidak ada program tersebut. Ya, lagi-lagi kepada masyarakat di luar sana, hati-hati untuk Anda menstempel orang sebagai korban perdagangan orang. Kasihan dia terduga yang mengalami, bukan perdagangan, mengalami mungkin kerugian seolah-olah sebagai korban, padahal bukan korban, dan juga terduga pelaku, padahal bukan pelaku. Kasihan mereka nanti di masyarakat. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan fair and job. Ya, supaya kita hati-hati dalam memberikan atau menstempel seseorang sebagai korban atau pelaku dalam dengan istilah perdagangan orang atau human trafficking. Kepada para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, lagi-lagi kami mohon subscribe, nyalakan loncengnya agar Anda nanti diberitahu kalau ada video baru. Silakan berkomen, ya, share kepada teman-teman Anda. Karena program ini bukan program-program gosip membahas yang nggak menentu. YouTube ini YouTube tentang politik dan hukum. Dari YouTube ini Anda banyak belajar bagaimana Anda menghadapi permasalahan hukum di Indonesia atau politik yang akan Anda hadapin atau politik yang ada di Indonesia, supaya Anda hati-hati. Ya, lagi-lagi karena saya seorang dosen di program Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia, dan saya seorang juga lawyer yang menghadapi hampir setiap hari bertemu dengan persoalan hukum dari klien saya. Ya, tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh Indonesia, supaya Indonesia terus tetap terjalin kebersamaan. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang.